Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Sinambela, inilah Bingkai Sumatera. Didiagnosa menderita kanker darah di usia 9 tahun, tidak menjadikan Farhan Alfadin Lubis, seorang penyintas kanker asal Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu menyerah. Tekad dan semangatnya untuk sembuh membuat ia berhasil melawan penyakit yang mematikan ini. Bahkan di tengah kondisinya, Farhan juga berhasil mengukir sejumlah prestasi. Berikut liputan selengkapnya. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, angka anak penderita kanker di Sumatera Utara cukup tinggi. Tercatat ada 132 anak penderita kanker di Sumatera Utara yang berobat di RSUP Adam Malik Medan sepanjang tahun 2019. Angka ini turut menyumbang jumlah penderita kanker di Sumatera Utara yang tercatat sebanyak 6.217 jiwa. Farhan Alfadin Lubis, remaja berusia 16 tahun asal Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu, adalah salah satu penyintas kanker yang berhasil berjuang melawan penyakitnya. Pada tahun 2012, di usianya yang baru menginjak 9 tahun, Farhan didiagnosa oleh dokter menderita leukemia atau kanker darah. Di usia yang masih sangat muda, tentu tidak mudah bagi Farhan dan keluarga untuk menerima vonis ini. Namun, semangat hidup yang tinggi mendorong Farhan untuk berjuang dengan menjalani proses kemoterapi yang tidak mudah. Hal tersulit itu setelah selesai kemoterapi. Setelah selesai kemoterapi itu efeknya banyak banget. Kayak kita mual, kedinginan, panas juga bawaannya itu. Setelah itu Farhan nggak bisa lupain. Yang buat Farhan itu tetap semangat menjalani hidup itu karena orang tua. Karena orang tua itu sangat semangat buat Farhan sembuh. Jadi kalau ada orang tua semangat, Farhan sangat semangat sekali. Jadi karena orang tua, Farhan bisa semangat menjalani hidup ini. Berkat dukungan dan semangat dari orang tua, teman dan relawan yang mendampinginya selama proses pengobatan, Farhan telah dinyatakan sembuh dari penyakitnya pada Desember 2019. Semangat Farhan memang sungguh mengagumkan. Di tengah usahanya untuk sembuh, Farhan yang saat ini duduk di bangku kelas 2 SMA bahkan berhasil mengukir sejumlah prestasi, seperti juara 2 lomba pidato lingkungan hidup se-Kabupaten Labuhan Batu, juara 3 lomba debat bahasa Indonesia pada Bulan Bahasa Kabupaten Labuhan Batu tahun 2019, serta peringkat ke-24 Olimpiade Sains Plus Universitas Sumatera Utara bidang ekonomi. Kesembuhan Farhan juga tidak lepas dari dampingan yang diberikan Yayasan Onkologi Anak Medan atau YOAM selama ia menjalani proses pengobatan di Medan. Karenanya, untuk berbagi semangat kepada para penyintas kanker lainnya, Farhan hadir dalam acara Cancer Fun Walk di Lapangan Merdeka Medan yang digelar oleh YOAM beberapa waktu lalu. Farhan itu adalah contoh dari pejuang kanker yang sangat berhasil, dan dari anak-anak kanker yang lain harus mencontoh bagaimana semangat hidupnya Farhan. Dan dia sekarang sudah kembali lagi sekolah dengan biasa, bahkan kemarin itu dia mengikuti lomba olimpiade di USU. Ya, semoga adik-adik yang sedang berjuang melawan kanker bisa terus semangat menjalani hidup ini karena kalian pasti bisa sembuh. Kita itu pasti bisa sembuh. Apapun ceritanya kita pasti tetap bisa sembuh, dan semoga anak-anak kanker itu semuanya bisa sembuh seperti Farhan ini ataupun yang lainnya. Intinya tetap semoga bisa sembuh. Semoga semangat perjuangan Farhan melawan kanker dapat menjadi inspirasi dan semangat bagi anak-anak penyintas kanker dan para orang tua. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah, karena semangat hidup adalah penyembuh yang paling utama.
Anak-anak tunagrahita adalah mereka yang terlahir dengan hambatan intelektual. Kondisi ini berpengaruh pada daya serap dan ingatan mereka pada pelajaran yang diberikan. Karenanya, pendidikan vokasional adalah metode yang dianggap sangat tepat untuk diterapkan pada mereka. Seperti yang dilakukan oleh SLB Tunagrahita Santa Lucia di Kabupaten Deli Serdang berikut ini. Tunagrahita adalah kondisi di mana seorang anak memiliki hambatan dalam aspek intelektual. Maka berdasarkan sejumlah penelitian, pencapaian mereka secara akademik berada pada angka 40-50%, sedangkan dalam aspek keterampilan, mereka dapat mencapai angka 50-60%. Karenanya metode pendidikan yang dinilai tepat diterapkan kepada anak-anak istimewa ini adalah vokasional atau kejuruan yang mengajarkan keterampilan. SLB Tunagrahita Santa Lucia yang berada di Jalan Jatian, Kelurahan Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang, adalah salah satu sekolah yang telah menerapkan sistem pendidikan vokasional. Setiap hari Sabtu, para murid mengikuti beragam kegiatan vokasional, salah satunya membuat keripik emping melinjo. Prosesnya dimulai dari pengumpulan biji melinjo di halaman sekolah sampai mengolahnya menjadi keripik emping. Dalam satu hari, anak-anak istimewa ini dapat membuat 1 kilogram emping yang mereka hargai Rp40.000 per kilogram. Pertama, dikutip dulu di pohon belinjo, ini pohon belinjonya. Bisa dikutip, ini hasil dikutipannya. Oh ini ya, ya. Ini hasilnya ya. Ya. Oke, terus? Habis itu selesai dikutip, ini bersihkan. Terus dikupas warna merahnya, dikupas jadilah begini. Oh. Selesai. Ini dalamnya agak kecoklatan ya? Iya. Selesai dikupas, habis itu digongseng di dalam pasir. Selesai digongseng sampai matang, habis itu dikupas kulitnya warna coklatnya. Dikupas, habis itu dipukul sampai gepeng. Kegiatan vokasional lainnya adalah membatik. Untuk yang satu ini tergolong cukup sulit dan tidak semua anak tunagrahita dapat melakukannya. Hanya anak-anak yang memiliki kemampuan menggambar yang diperbolehkan ikut kelas membatik ini. Salah satunya adalah Albert Gultom, siswa yang saat ini duduk di kelas 1 SMA LB. Proses pembuatan batik membutuhkan waktu yang sangat panjang, yaitu mulai dari membuat desain batik dengan pensil, mencanting, pewarnaan, hingga pencucian. Maka untuk menghasilkan 1 lembar kain batik diperlukan 4 kali pertemuan jam sekolah. Dipandu oleh sang guru, Albert berhasil membuat aneka macam motif bunga dan gorga pemirsa. Jadi pada pertamanya dia harus ada dulu minatnya untuk melukis. Nah, baru dari melukis ini nanti kita lihat, kita perhatikan, karena melukis dengan membatik tidak jauh beda dia. Karena kan kalau kita membuat desain membatik kan harus seperti melukis dulu. Nah, jadi anak ini kan sudah pernah mengikuti lomba melukis juga, tapi masih juara-juara harapan ya. Jadi ya saya perhatikan, ya ini dulu saya coba gitu. Aktivitas pengembangan bakat anak tunagrahita lainnya adalah kelas menari. Selain untuk mengasah keterampilan, kegiatan ini juga ditujukan untuk melatih gerak motorik anak. Nah, terkadang nih kan Bu, mereka nih sering sih kita bilang mereka geraknya tuh lambat sekali Bu. Ngapa-ngapa itu lambat mereka. Nah, kita mengharapkan kan dengan merekanya bergoyang-bergoyang, ya anak ini bisa jadi lincah gitu Bu. Jadi kan segala sesuatunya itu kan, misalnya nih ya Bu ya, Ronaldo ambil ini. Nah, mereka bisa langsung bergegas tuh Bu, tidak dengan lambat-lambat gitu. Misalnya kan mereka kan, karena kan lambat memproses kan Bu dalam
apanya. Jadi kan kita mengharapkan ya dengannya apa itu motorik mereka pun ikut berkembang gitu, Bu. Akibat keterbatasan intelektual, anak-anak tunagrahita memiliki kesulitan dalam menyerap dan mengingat pelajaran. Karenanya pendidikan vokasional adalah metode yang tepat untuk mengasah keterampilan demi menciptakan kemandirian mereka di masa depan. Pemirsa, aksi kebaikan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Di Kota Medan, Rocky Panjaitan, salah satu pelaku usaha penatu atau jasa cuci dan setrika pakaian, menghadirkan gerakan laundry gratis untuk membersihkan peralatan ibadah di masjid seperti mukena, sajadah, ambal, dan yang lainnya. Nah, seperti apa aksinya pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, melihat kegiatan aktivitas mencuci pakaian ini, tentu Anda sudah tidak asing lagi dengan laundry atau penatu, bukan? Ya, sebuah usaha layanan jasa yang menawarkan pencucian dan penyetrikaan pakaian yang umumnya mudah untuk kita temui. Salut atau Sahabat Laundry Sumatera Utara merupakan tempat berkumpulnya para pelaku usaha penatu di Sumut. Salut telah ada sejak tahun 2019 yang terdiri dari 170 anggota. Tidak sekedar mengejar profit, Salut aktif melakukan berbagai aksi kebaikan, seperti menyumbangkan pakaian kepada panti asuhan maupun korban kebakaran dan memberikan pelayanan laundry gratis untuk masjid-masjid. Gerakan kebaikan ini diinisiasi oleh Rocky Panjaitan, pelaku penatu yang telah 7 tahun menjalani usahanya. Gerakan laundry gratis dikhususkan untuk membantu kebutuhan masjid dalam pencucian sajadah, lekung, ambal, dan lainnya. Aksinya ini ternyata juga menginspirasi pelaku penatu lainnya untuk berbuat hal yang sama. Kayak kemarin itu ada satu laundry, dia menerima linen atau bahan-bahan yang untuk dicuci dari gereja. Terus dia menanyakan ke grup ini berapa dikenakan harga. Nah, terus saya bilang di grup itu, saya bilang kalau alga itu yang untuk rumah ibadah saya gratiskan semuanya. Ya nggak tahu ya, mungkin apakah karena asbab itu makanya kawan-kawan lain ada yang membuat seperti itu. Salah satu masjid yang rutin menerima bantuan jasa ini adalah Masjid Baitur Rahman yang berada di Jalan Menteng 7 Medan. Menurut Zulfikar Lubis, sekretaris masjid ini, gerakan ini telah membantu mengurangi pengeluaran kas masjid yang berasal dari sumbangan umat. Kehadiran saudara kami Rocky di dekat Baitur Rahman ini karena sangat menolong bagi kami dalam rangka memberikan kenyamanan pelayanan kepada jemaah, karena beliau memberikan gratis untuk pencucian ambal masjid, begitu dengan mukena yang ada di Masjid Baitur Rahman ini. Gerakan laundry ini manfaatnya sih, saya sebenarnya dari awal nggak pernah mencari dengan saya berbuat ini ada manfaat bagi saya, enggak sih. Tapi dengan kita berbuat baik, otomatis ya Tuhan juga akan membalas kebaikan kita kan gitu. Dan kita jangan berharap kebaikan itu dari orang yang kita tolong. Itu sih prinsip saya. Ya, gerakan kebaikan dapat dilakukan lewat berbagai bidang atau usaha yang kita geluti seperti Rocky lewat usaha laundrynya. Bagaimana pemirsa, sudahkah Anda melakukan kebaikan hari ini? Sejak tahun 2004, Yayasan Cipta Fondasi Komunitas atau CFK telah bergerak dalam bidang kemanusiaan seperti membantu korban tsunami Aceh dan korban gempa Mentawai. Saat ini, Yayasan CFK fokus mengembangkan pendidikan karakter dan literasi kepada anak-anak di Desa Doulu Brastagi. Kiprah mereka kami ulas dalam segmen Sekitar Kita berikut ini.
Hai pemirsa Bingkai Sumatera, perkenalkan saya Arta Siahaan dari Yayasan Cipta Fondasi Komunitas. Cipta Fondasi Komunitas sudah ada sejak Desember 2008. Nah, mau tahu kegiatan apa saja yang ada di Yayasan Cipta Fondasi Komunitas? Ayo ikuti saya. Yayasan Cipta Fondasi Komunitas ini awalnya terbentuk dari beberapa orang volunteer atau sukarelawan yang tergabung di dalam orang-orang yang mau membantu korban tsunami pada tahun 2004, korban tsunami yang terjadi di Aceh. Pada awalnya memang kita bantuan tsunami, tapi setelah itu kita melakukan rehabilitasi, yaitu pendampingan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa terus melanjutkan kehidupannya setelah tsunami, setelah melalui masa bencana. Pemirsa, kita sudah sampai di lokasi. Itu rumah bacanya di sebelah sana. Nah, rumah baca ini sudah ada sejak tahun lalu. Nah, kenapa ada rumah baca di sini? Karena kita melihat bahwa banyak anak-anak di tempat ini yang berkegiatan tanpa pengawasan orang tua di luar jam sekolah. Nah, tanpa pengawasan orang tua, anak-anak bisa terlibat dengan hal-hal yang negatif. Hai adik-adik, halo, apa kabar? Baik. Hai pemirsa, inilah rumah anak si baik si malam. Sekarang kita sama anak-anak yang sedang bermain di tempat ini. Nah, ada anak-anak yang rentang usianya 5 sampai 12 tahun sedang bermain di tempat ini. Biasanya kita adakan kegiatan tematik kayak menonton atau daur ulang. Nah, hari ini kita akan daur ulang. Daur ulang membuat gantungan kunci, tapi sebelum itu anak-anak menunggu teman-temannya, anak-anak yang ada di sini bermain. Nah, di sini ada Kak Anggi Sembiring. Kak Anggi ini adalah temannya anak-anak, stafnya CFK yang berada di tempat ini melakukan aktivitas bersama anak-anak, mengajari anak-anak untuk belajar sambil bermain. Nah, ini dia Kak Anggi. Kalau edukasi tentang kebersihan sederhana ya, anak-anak ketika datang mereka diajak dulu untuk bersih-bersih rumah ini, bersih-bersih sekitarnya, mengambil sampah, menyapu halaman misalnya. Kemudian mereka diajar untuk membuat kebiasaan ya, karena kalau kita mau merubah perilaku kita mulai dengan melakukan kebiasaan. Jadi anak-anak melakukan itu. Jadi kegiatan daur ulang hari ini itu kita memakai bahan-bahan yang sebenarnya sudah tidak dipakai lagi, yang sudah dibuang. Jadi supaya anak-anak belajar bahwa penting menjaga kebersihan lingkungan. Dan ketika menjaga kebersihan lingkungan itu mereka mengambil sampah-sampah, tapi juga selain dibuang mereka bisa manfaatkan untuk dipakai ulang atau dipakai untuk lebih baik. Kalau saya sendiri pribadi senang sih berada di sini karena anak-anak di sini itu antusias. Kalau saya datang mereka bahagia, Kak Anggi kata mereka gitu. Kalau anak-anak itu nggak ada kegiatan. Jadi di sini juga kan ada isu tentang narkoba. Banyak anak-anak remaja yang kena narkoba. Nah, dengan ada rumah anak ini, jadi anak-anak itu bisa mengisi waktu luangnya di sini, penuh di sini, nggak main-main kemana-mana. Kegiatannya daur ulang. Tematiknya misalnya menjaga diri, hak anak, dan lain-lain. Di sini kita bisa belajar tentang kesehatan. Sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman. Selain kerajinan tangan, daur ulang, mereka juga belajar tentang etika.
Jadi anak juga perlu belajar sopan santun, anak juga perlu punya karakter yang baik gitu. Memang pendidikan pertama itu tetap keluarga ya, tapi ketika mereka bermain pun sambil bermain mereka belajar. Gitu. Jadi membudayakan hal seperti itu, apalagi ini lingkungan mereka ini kan lingkungan lintasan menuju tempat wisata gitu. Alangkah baiknya kalau misalnya anak-anaknya juga belajar hal-hal yang bisa mengembangkan diri mereka, jadi orang lain ketika datang pun mereka siap. Dan kedua, mereka juga belajar tentang hak anak, mereka belajar tentang melindungi diri sebagai anak, karena akan banyak ya yang datang, yang lewat. Mereka harus tahu mana yang mereka boleh lakukan bersama orang dewasa, mana yang tidak. Perlindungan, partisipasi, hak anak, yes, yes, yes. Demikianlah pemirsa kegiatan dari Yayasan Cipta Fondasi Komunitas hari ini bersama anak-anak di Rumah Anak Si Baik Si Malem Asisi. Dan saatnya kami mengucapkan sampai jumpa lagi. Ingat Sejarah kali ini mengangkat sosok anak Marhain Hanafi atau yang lebih dikenal dengan AM Hanafi. Ia merupakan anak politik Bung Karno selama masa pengasingan di Bengkulu, yang kelak menjadi Menteri Urusan Tenaga Kerja Rakyat. Ingat sejarah ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Bingkai Sumatera. Saya Agnes Sinambela pamit, tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa. Anak Marhain Hanafi atau yang lebih dikenal AM Hanafi, lahir di Bengkulu pada tahun 1918. Ia merupakan sosok muda yang menemani Bung Karno selama diasingkan ke Bengkulu. Walau terpaut usia yang jauh dengan Bung Karno, ia selalu ikut setiap Bung Karno berbicara politik. Hanafi turut dibawa Bung Karno ke Jakarta dan tumbuh sebagai pejuang radikal yang menuntut perubahan. Ia menjadi aktivis Menteng 31 untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Hanafi juga mengorganisir pemuda melakukan rapat raksasa untuk mendukung Bung Karno dan Hatta memimpin Indonesia di lapangan Ikada yang dikenal dengan nama Rapat Ikada.